kali ini, Mimin akan membahas manhwa yang berjudul Tuan Zombie yang Kuat, yang dimana di video kali ini Mimin akan membahas kelanjutan dari episode sebelumnya. Bagi yang baru mampir, silakan like dan klik tombol subscribe-nya agar channel ini dapat berkembang ke depannya. Mohon maaf jika ada kesalahan penyampaian di video ini ataupun di video sebelumnya. Tanpa basa-basi lagi, langsung simak saja videonya. Di cerita sebelumnya, prajurit yang melihat keanehan dari zombie pun khawatir. Lalu, prajurit itu mengatakan, "Oh, Komandan Zombie, ada apa?" Lalu, tiba-tiba Ahgong pun datang. Ahgong yang melihat keanehan tersebut pun bertanya kepada prajurit tersebut. Lalu Ahgong mengatakan, "Apa terjadi sesuatu?" Mendengar perkataan dari Ahgong, prajurit tersebut kembali mengatakan, "Aku juga tidak tahu. Dia mulai bertingkah aneh setelah habis makan, dan dia mulai bergumam dan bergetar." Ahgong yang mendengar perkataan dari prajurit tersebut seketika terkejut. Lalu Ahgong menarik baju dari prajurit tersebut sembari mengatakan, "Bentar, apa kamu masih memasukkan sesuatu yang aneh ke makanannya?" Prajurit yang melihat dan mendengar hal itu pun seketika panik dan mengatakan, Aku tidak tahu. Komandan bilang dia lapar. Jadi kami membuatkan dia makanan telur orak-arik pedas untuknya." Ahgong yang mendengar perkataan dari prajurit tersebut pun merasa khawatir. Lalu Ahgong mengatakan bahwa ini adalah situasi yang tidak bagus. Dikarenakan sang raja tidak bisa memakan makanan tersebut. Ya mungkin yang dimaksudnya itu telur orak-arik pedas. Lalu prajurit tersebut kembali bertanya kepada Ahgong, "Apa yang terjadi kalau dia memakannya?" Ya, yang terjadi dia akan berada di mode mengamuknya. Dikarenakan cabai itu memiliki seperti stimulans untuk sang raja, maka dia akan berada di mode mengamuknya kurang lebih selama 1 bulan. Wadidaw, kayaknya nih cerita bakal seru dikarenakan sang raja kita, yaitu si zombie, bakal masuk di dalam mode on-nya ya, seperti mode badasnya sih. Dan di sisi lain, yang dimana Alang, Fur, Ahgan, dan Blackie berada, tiba-tiba Blackie menerima panggilan dan mengatakan, "Halo." Lalu Ahgong mengatakan, "Blackie, sang raja memakan telur orak-arik pedas, tapi sepertinya situasi kelihatan gawat." Blackie yang mendengar perkataan dari Ahgong pun terkejut, lalu Blackie mengatakan, "Apa? Bukannya semua cabai sudah aku buang?" Mendengar hal itu, Ahgong kembali mengatakan bahwa dirinya juga tidak tahu bagaimana mereka mendapatkannya. Lalu apa yang harus kita lakukan? Mendengar hal itu, Blackie mengatakan bahwa tidak ada gunanya, bahkan jika kamu bertanya kepadaku. Lagi pula, aku juga tidak tahu harus ngapain. Blackie hanya bisa bilek, awak-awak. Dan di sisi lain, Ahgan bertanya dan mengatakan, "Blackie, kamu tidak berpikir bahwa sang raja akan membunuh jin infeksi, bukan?" Mendengar hal itu, Blackie menjawab, "Ya, itu saja. Dan itu bisa saja terjadi." Di sisi lain, yang dimana tim inspeksi berada, Inspektur Sen mengatakan, "Ayo pergi. Tidak ada apapun lagi yang perlu diinspeksi di tempat ini. Ayo, kita pergi melihat-lihat ke tempat lain." Namun, tiba-tiba sebuah mobil jatuh dan mengarah ke tim inspeksi. Inspektur Chen yang melihat hal itu pun terkejut. Lalu,
Mobil tersebut jatuh dan menghancurkan tanah. Inspektur Chen pun berteriak dikarenakan ia terkena hampasan dari mobil tersebut. Di saat bersamaan, zombie mendarat tepat di atas mobil tersebut. Melihat hal itu, Inspektur Chen pun terkejut. Dan Inspektur Chen mengatakan, Apaan itu tadi? Apa itu sebuah truk? Lalu zombie mengatakan, Inspektur Chen, aku akan menemanimu berkeliling kota. Di sisi lain, tim inspeksi yang melihat hal itu pun terkejut, lalu berkata, yang tadi apa? Dan apa itu sebenarnya? Inspektur Chen menatap ke arah zombie. Lalu Inspektur Chen bertanya dengan ketakutan, kamu? Siapa kamu? Zombie yang mendengar perkataan dari Inspektur Chen pun tersenyum. Lalu zombie berkata, bagaimana bisa kamu melupakanku begitu cepat? Aku adalah zombie, orang yang sedang kamu cari-cari. Mendengar hal itu, tim inspeksi pun terkejut, lalu berkata, apa? Kau zombie? Lalu Inspektur Chen kembali bertanya, aku yakin kamu tidak kelihatan seperti ini. Nah guys, di sini maksud perkataan dari Inspektur Chen adalah biasanya zombie tidak memiliki rambut dan mukanya seperti kayak memakai topping gitu sih. Nah kita lanjut. Mendengar perkataan tersebut, zombie kembali menjawab dan berkata, aku hanyalah melepas topengku. Hanya itu saja sembari melangkah ke arah Inspektur Chen. Inspektur Chen mulai ketakutan dan melangkah ke belakang secara perlahan. Sembari mengatakan, tunggu, jangan mendekat. Melihat hal itu, zombie pun berhenti lalu menjentikkan jarinya sembari berkata, Inspektur Chen, datang ke sini jauh-jauh. Jadi, aku harus menyiapkan yang spesial untukmu. Beberapa telur pedas kalengan dengan kualitas terbaik. Silahkan dinikmati. Mendengar hal itu, beberapa warga zombie segera menyiapkan beberapa telur kaleng pedas dengan kualitas terbaik. Lalu zombie kembali berkata, tidak perlu takut. Kami tidak makan orang. Inspektur Chen yang mendengar hal itu semakin ketakutan. Tiba-tiba, zombie mengangkat Inspektur Chen. Nah, Inspektur Chen pun terkejut dikarenakan dia diangkat secara tiba-tiba oleh zombie. Ya, seperti kayak ngangkat barang gitu aja ya kan. Lalu, zombie mulai mengambil ancang-ancang sembari mengatakan, tempat ini zona sekolah, jadi tidak banyak yang bisa dilihat. Mari kita pindah ke lokasi. Zombie pun melompat ke arah atas sembari tertawa. Inspektur Chen pun makin ketakutan dan berteriak, wah! Tim inspeksi pun yang melihat hal itu terkejut, lalu ia mengatakan, Inspektur Chen, oh tidak, di sisi lain yang dimana Inspektur Chen berada. Inspektur Chen pun yang sedang diangkut berkata, tunggu, ucap Inspektur Chen. Nah teman-teman, tim inspeksi yang melihat dari bawah berkata dengan terkejut, astaga, bagaimana dia bisa melompat begitu tinggi? Kawannya yang melihat hal itu juga berkata kepada teman-temannya, berhenti terpelongok dan kejar mereka. Dan di tempat lain yang dimana bawahan zombie yaitu Blackie dan kawannya berada. Blackie yang melihat hal itu berkata, Inspektur Chen ada di sana. Dia dengan sang raja. Ayo cepat kita ke sana, ucap Afgan. Di sisi lain yang dimana zombie dan Inspektur Chen berada, zombie pun mulai mendarat dari lompatan tingginya dan menuju ke atap gedung.
Lalu Joby memperlihatkan kota sembari memegang Inspektur Chen. Dan Joby berkata, "Lihat baik-baik, inilah kotaku dengan luas lebih dari 2 juta meter dan kami masih meluaskan tanah untuk pengembangan. Ya bisa jadi sih 2 juta meter. Kalau menurut Mimin mungkin lebih. Kalau menurut teman-teman berapa kira-kira? Komen di bawah. Ya udah, kita lanjut lagi ke pembahasannya. Inspektur yang merasakan hal itu berteriak ketakutan. Lalu Joby berkata, "Kami mempunyai banyak sekali pekerja kantoran, banyak perusahaan publik, juga banyak pekerja konstruksi, dan masih banyak pekerjaan lainnya. Kami juga masih berencana untuk menambahkan lagi. Kami bisa menghasilkan militer untuk pajak, kami bisa menghasilkan miliaran untuk pajak penghasilan dan juga untuk prefektur uang tiap tahunnya." Inspektur Chen yang mendengar hal itu berkata, "Wah, baiklah, aku tahu. Kumohon, tolong turunkan aku." Mendengar perkataan tersebut, Joby pun segera meloncat dari atas atap gedung tersebut. Lalu Joby berkata, "Selanjutnya, mari kita diskusikan tentang hukum dan ketertiban." Tidak lama kemudian, sampai di tengah jalan, Joby menyeret Inspektur Chen yang sedang lemas tidak berdaya dikarenakan syok ketakutan. Ya mungkin itu fobia ketinggian. Bisa jadi Inspektur Chen trauma ketinggian. Nah, Joby pun berkata, "Kami selalu tahu mana arti semua peraturan dan regulasi berlalu lintas, dan tidak seorang pun yang bisa melanggarnya. Namun, tiba-tiba ada seorang truk mobil yang sedang lewat. Pengendara tersebut kaget, lalu berkata, 'Astaga, kakiku lepas.' Nah guys, di sini maksudnya Joby-nya lepas dan tiba-tiba Joby dan Inspektur Chen lewat. Nah ya udah, kita lanjut lagi ke pembahasannya. Dan kalau orang yang melanggar cukup mudah, hajar mereka sampai terbang, ucap Joby sambil menendang truk tersebut. Inspektur Chen yang melihat kejadian tersebut pun kaget dan segera berteriak. Truk yang terkena tendangan dari Joby pun terhempas dan orang-orang pun menyaksikan kejadian tersebut. Lalu, truk tersebut mengenai dan tertancap di gedung itu. Inspeksi yang melihat hal itu pun terkejut dan berteriak mengatakan, apa itu?" Di sisi lain, Blackie pun dengan sigap menyelamatkan warga Joby yang ada di truk tersebut. Nah, di tempat Joby, Inspektur Chen yang melihat hal itu kembali berkata bahwa Joby barusan membunuhnya. Namun, Joby yang mendengar hal itu berkata, "Tidak akan, itu mustahil terjadi, dikarenakan semua anggotaku adalah orang terkuat tiada taranya. Mereka tidak akan membiarkan para penduduk mati." Di tengah jalan, tim inspeksi segera berlari sembari mengatakan, "Inspektur Chen." Joby yang melihat hal itu segera mencapakkan Inspektur Chen ke arah tim inspeksi. Tim inspeksi yang melihat hal itu segera menangkap Inspektur Chen. Udah kayak barang betul nih. Kalau Mimin jadi Inspektur Chen, udah Mimin pukul tuh Joby. Itu pun kalau Mimin bisa mukulnya. Dan Joby berjalan berbalik arah sembari mengatakan, "Aku tahu kenapa kamu datang ke sini, Inspektur Chen. Aku membiarkanmu kali ini, tapi akan aku perjelas. Kota ini adalah milikku dan tidak ada seorang pun yang bisa menghentikanku. Apakah kau paham?" ucap Joby sembari mengeluarkan niat membunuh. Wadidaw, mantap guys. Oke, segini dulu episode kali ini. See you next